Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini kami akan mempresentasikan tentang membangun neural network atau MLP menggunakan Python atau Tensor Keras. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dengan saya Hendrion Umbulakinuga 1462 4000037. Dan saya Herita Rahmawati dengan NBI 1462200265. Saya Muhammad Dafa dengan NBI 1462400062. Dengan saya Darga Melalu Tegalung dengan MBI 1462400142. Untuk pendahuluannya, latar belakang perkembangan machine learning memungkinkan komputer belajar dari data. Salah satu metode yang digunakan adalah multi-layer penetrant atau MLP, yaitu jaringan saraf tiruan dengan beberapa layer, yaitu input, hidden, output, yang mampu memodelkan hubungan kompleks. MLP dilatih menggunakan algoritma backpropagation, yaitu metode untuk memperbaiki bobot jaringan dengan meminimalkan error antara prediksi dan nilai sebenarnya. Untuk tujuannya tersendiri adalah membangun model neural network atau MLP menggunakan Python, menerapkan algoritma Bayes propagation dalam pelatihan model, mengoptimasi arsitektur dan hyperparameter untuk meningkatkan performa. Untuk selanjutnya adalah dasar teori multi-layer perception. MLP adalah jaringan saraf dengan struktur yang dibagi menjadi 3, yaitu input layer, hidden layer, dan juga output layer. Setiap neuron melakukan operasi yaitu perkalian bobot, penjumlahan bias, dan fungsi aktivasi. Untuk selanjutnya adalah backpropagation yang bekerja dalam 2 tahap, yaitu forward pas menghitung output, dan yang kedua backward pas menghitung error dan update bobot. Tujuannya adalah meminimalkan error dengan menghitung gradient dan memperbarui bobot. Dan untuk TensorFlow dan keras, TensorFlow library deep learning keras API untuk membuat model dengan mudah. Model MLP dibuat menggunakan layer dense dan fungsi aktivasi seperti ReLU dan softmax. Untuk bagian 3 metodologi, bagian 3.1 tools, ada 3 jenis, yaitu Python, yang kedua Google Colab, yang ketiga TensorFlow atau keras. Untuk bagian 3.2 preprocessing data, ada 2, normalisasi, yang kedua split data. Berdasarkan grafik terlihat bahwa data memiliki distribusi yang cenderung terpusat di sekitar nilai tertentu atau sekitar 60-65, yang menunjukkan sebagian besar dan berada pada rentang tersebut. Untuk bagian 3.3 visualisasi data, selain histogram digunakan juga boxplot untuk melihat distribusi data secara lebih detail, termasuk median, quartile, dan outlier. Dari boxplot terlihat bahwa sebagian besar data berada di kisaran 60-70. Terdapat beberapa outlier di bagian bawah dan atas yang menunjukkan adanya nilai ekstrem dalam dataset. Model MLP digunakan model summary. Di sini terlihat ada 3 layer, ada dense 1 dan 2. Untuk outputnya 128, 64, dan 1. Lalu untuk total parameternya 50,049,
Untuk trainable params-nya 50,049 sama, dan null trainable params-nya 0. Arsitektur ini menunjukkan bahwa model menggunakan dua hidden layer untuk menangkap pola kompleks dalam data. Semakin banyak neuron dan layer, maka model memiliki kemampuan lebih besar dalam belajar, namun juga berisiko mengalami overfitting jika tidak dikontrol. Untuk training model, backpropagation bekerja untuk update bobot otomatis saat training. Lalu untuk hasil dan analisisnya, di sini bisa dilihat untuk hasil aktual versus predik dari MLP-nya itu. Untuk garis yang oranye itu predik dan warna biru itu aktualnya. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa prediksi warna orange itu hampir mengikuti pola garis data aktual atau yang warna biru. Hal ini menunjukkan bahwa model MLP mampu belajar pola data dengan baik dan menghasilkan predik yang cukup akurat. Jadi kesimpulannya, yang pertama itu ada MLP berhasil diimplementasikan menggunakan TensorFlow atau Keras. Lalu poin kedua itu backpropagation efektif untuk melatih model. Yang ketiga, hyperparameter sangat berpengaruh terhadap performa model. Dan yang terakhir, model dapat digunakan untuk klasifikasi atau predik data. Untuk implementasinya digunakan link collab, bisa dilihat. Dimulai dari data understanding seperti biasa, lalu data pre-processing, lalu ada model development, dan yang keempat ada hyperparameter eksperimen. Di sini bisa dilihat hasil modelnya, model 1, 2, dan 3 berhasil ya diimplementasikan. Dan di sini untuk hasil training versus validation loss. Lalu yang terakhir evaluasi dan optimization. Oke, bisa dilihat di sini hasilnya sama seperti hasil pada laporan, itu garis biru dan oranye sedikit miss-nya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.